Setelah menginstal Windows Server 2016, kemudian akan muncul sebuah kotak informasi yang dinamakan Server Manager. Sebelum menginstal fitur-fitur yang ada pada Server Manager, pertama-tama kita setting IP terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan IP 192.168, nomor absen dan titik 1. Karena absen saya 2, maka saya menggunakan 2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway sudah ditentukan, yaitu 192.168.absen.254. Selanjutnya kita menyeting komputer name dan workgroup. Di sini komputer name saya adalah server 02, kemudian workgroupnya yaitu 11TKJ1. Selanjutnya buka server manager dan kita mulai install fitur DHCP server. Kita add rules, kemudian di next. Kita centang DHCP server. Next. Dan install. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian complete DHCP configuration. Setelah selesai menginstal DHCP server, kita mulai konfigurasi. Pada IPv4, kemudian server option itu 003 router dicentang, kemudian di OK. Selanjutnya klik kanan pada IPv4, kemudian klik new scope. Ini saya isi server 02, kemudian di next. Start IP adalah 192.168.2.100. Kemudian end IP address-nya yaitu 192.168.2.200. Kemudian di next. Selanjutnya kita install DNS server. Caranya sama dengan menginstal DHCP server tadi. Kemudian centang DNS server, lalu di next dan install. Sekarang kita konfigurasi DNS server. Klik DNS. Kemudian pada forward lookup zone
kita klik kanan new zone, kemudian next, pilih primary zone dan next, kemudian zone name-nya yaitu server02.com. Kita next, dan finish. Selanjutnya klik kanan pada reverse lookup zone, new zone, next, primary zone, IPv4, network ID yaitu 192.168.2. Next, dan finish. Selanjutnya kita akan menginstal web server atau IIS. Kita centang web server IIS. Next. Dan install. Tunggu beberapa saat sampai sukses. Konfigurasinya kita buka pada tools DNS, kemudian server 02 kita klik kanan, new host AAA, name-nya kita isi www, kemudian IP address 192.168.2.1 add host. Oke. Selanjutnya pada reverse lookup zone yang kita buat tadi, kita klik kanan, new pointer, kemudian ditambahkan .1 dan hostname-nya server02.com. Kemudian kita buka Google dan isikan alamat IP tadi yang telah dibuat atau nama domain kita. Ini adalah tampilan default IIS Windows Server. Kita bisa menambahkan template web dengan cara kita download terlebih dahulu template-nya, kemudian kita copy. Lalu kita buka inetpub www.root, kemudian kita paste di situ. Setelah itu kita buka Google, lalu isikan IP atau nama domain kita. Ini adalah tampilan webnya setelah diberi template. Setelah itu kita bisa mengedit tulisan, kata-kata atau gambar sesuai keinginan kita. Cara mengeditnya yaitu pada file template yang telah di copy paste pada bagian image dan index. Selanjutnya adalah menginstal SMTP server. Centang SMTP server. Kemudian di next dan install. Kita tunggu beberapa saat.
Selanjutnya kita konfigurasi SMTP server, yaitu pada IIS Manager 6.0. Klik server 2, kemudian klik kanan SMTP server dan properties. Yang pertama yaitu klik akses authentication. Pastikan anonymous access tercentang, lalu OK. Selanjutnya connection. Kita pastikan centang only the list below. Kemudian isikan IP 127.0.0.1. Oke. Selanjutnya relay. Pastikan yang tercentang adalah only. Kemudian kita tambahkan IP sama seperti tadi 127.0.0.1, lalu OK. Selanjutnya klik message, kemudian pada send copy kita ketikkan admin@server02.com. Selanjutnya pada delivery, klik outbound security dan pastikan anonymous access tercentang, lalu OK. Selanjutnya outbound connection, biarkan saja tetap seperti itu, lalu di OK. Kemudian pada advanced, kemudian cek DNS server 2. The domain name is valid. Setelah itu di apply dan OK. Setelah itu kita pergi ke Windows PowerShell untuk mengecek. Ketik nslookup. Default server dan addressnya sudah muncul. Kemudian ketik mail.server02.com lalu enter. Selanjutnya kita akan menginstal telnet. Lalu centang telnet client. Next dan install. Tunggu sampai selesai. Lalu close. Selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi. Buka DNS. Lalu pada forward lookup zone server 2, klik kanan new host AAA, kita ketik pada name-nya mail, kemudian IP address-nya 192.168.2.1, lalu tambahkan OK. Selanjutnya kita buka Windows PowerShell untuk mencoba mengirim dan menerima pesan melalui telnet. Untuk mengirim pesan kita ketik telnet mail.server02.com dan pada port 25. Ketik hello spasi server 02 lalu enter.
Selanjutnya ketik mail from @adisa1@server02.com, lalu enter. Selanjutnya untuk penerima kita ketik rjpt2.2adisa2@server02.com, lalu enter. Selanjutnya ketik data untuk mulai menginput pesan. Lalu mulai isikan pesan. Di sini saya akan mengisi ini adalah sebuah pesan. Lalu enter. Kemudian ketik titik enter untuk mengakhiri pesan. Selanjutnya ketik quit enter untuk menutup port 25. Selanjutnya untuk menerima pesan kita ketik telnet my.server02.com pada port 110, lalu enter. Ini sudah masuk server POP3 sebagai penerima pesan. Kemudian login dengan menggunakan user penerima yaitu Adisa2. Kemudian masukkan password. Lalu ketik list untuk melihat list nomor pesan yang telah dikirim tadi. Lalu ketik RETR2, 2 yaitu nomor pesan di list terakhir. Ini adalah sebuah pesan dari adisa1@server02.com. Setelah itu ketik quit untuk menutup port 110. Sekarang kita akan mencoba mengirim dan menerima email melalui web. Pertama-tama kita akan menambahkan user pada Windows. Di sini saya sudah menambahkan 2 user, yaitu Adisa1 dan Adisa2. Install terlebih dahulu aplikasi Mail Enable. Tunggu prosesnya beberapa saat. Klik next, kemudian name saya isi server02.com. Kemudian company-nya yaitu TKJ. Lalu klik next. Klik next. 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 Kemudian post office name saya isi server02.com. Kemudian masukkan passwordnya. Next. Next. Kemudian domain name-nya yaitu server02.com. Next, next. Kemudian tunggu beberapa saat. Biarkan seperti itu, kemudian next.
lalu klik finish. Selanjutnya saya akan mulai mengkonfigurasi mail enable. Pada post office, kemudian klik server02.com dan mailbox, klik new mailbox, kemudian mailbox name yaitu Adisa1 dan masukkan passwordnya seperti user yang telah dibuat pada akun Windows. Selanjutnya tambahkan lagi new mailbox yang kedua yaitu Adisa2 dan masukkan passwordnya. Selanjutnya pada servers, localhost, dan service and connector kita buka web admin, kemudian tambahkan hostname yaitu mail.server02.com. Oke. Selanjutnya pada webmail, tambahkan seperti tadi. Sama hostname-nya yaitu mail.server02.com. Oke. Selanjutnya pada post office, server02.com kita klik, kemudian pada web admin kita enable web administration, centang. Oke. Selanjutnya kita buka Google lalu isikan mail.server02.com. Pertama kita akan masuk pada mail enable web administration. Username-nya yaitu postmaster@server02, kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya buka server manager, kemudian pada tools, pada IIS manager. Klik server 02, kemudian sites, kemudian mail enable web admin, di stop. Selanjutnya web enable webmail kita start. Selanjutnya kembali pada Google lalu ketikkan mail.server02.com. Saya akan mengirim pesan menggunakan user yang pertama yaitu adisa1@server02.com, kemudian masukkan passwordnya lalu login. Klik new email message. Kemudian di sini saya sebagai pengirim yaitu adisa1@server02.com dan tujuan saya yaitu adisa2@server02.com. Lalu di
di sini subjeknya saya buat tugas. Kemudian isi pesannya adalah ini adalah tugas. Lalu klik send. Message sent successfully. Kemudian buka tab baru dan ketik mail server 02.com. Lalu masukkan username yang kedua, yaitu adisa2@server02.com sebagai penerima pesan. Setelah login pada username Adisa2, buka inbox untuk melihat pesan yang telah dikirim tadi. Pesan telah dibuka dari adisa1@server02.com. Selesai dan terima kasih.